Sejak penerapan pembatasan sosial oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 secara kasat mata, kualitas udara di ibu kota mengalami peningkatan dengan indikasi warna biru dan cerah berawan. Hal ini diperkuat oleh citra satelit dan analisis yang dilakukan oleh Center for Research on Energy and Clean Air atau CREA, yang mengungkapkan konsentrasi NO2 atau nitrogen dioksida mengalami penurunan 33% selama tahun 2020. Namun, nyatanya di balik kondisi tersebut, terdapat bahaya yang mengintai, lantaran indikator baku mutu PM 2,5 di ibu kota tetap tinggi. Pada tahun 2020, tercatat ambien baku mutu PM 2,5 sebesar 39,4 mikrogram meter kubik dengan kategori tidak sehat. Partikel ini merupakan polutan paling berbahaya yang terdiri dari natrium klorida, amonia, karbon hitam, debu mineral, dan air. Ukurannya sangat kecil sehingga dapat masuk ke paru-paru melalui rongga hidung dan peredaran darah. Jika terhirup dalam jumlah banyak, mengakibatkan berbagai penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan ambang batas aman sebesar 10 mikrogram per meter kubik. Kondisi tersebut disebabkan oleh aktivitas pembangkit listrik tenaga batu bara yang berada di luar ibu kota yang tetap beroperasi selama pembatasan aktivitas dan terbawa angin masuk kembali ke ibu kota. Selain itu, mobilitas kendaraan bermotor juga menjadi problematika tersendiri yang turut serta menyumbang kenaikan PM 2,5 akibat oksidasi karbon monoksida yang dihasilkan oleh pembakaran yang tidak sempurna. Sebetulnya nggak hanya dari pemerintah kita aja, banyak pemerintah-pemerintah lain yang menggunakan baku mutu mereka sendiri. Ada yang PM10, ada yang PM 2.5, tapi memang yang sekarang terbukti yang lebih berbahaya adalah PM 2.5. Karena PM 2.5 itu lebih kecil. 2.5 sama 10 itu kan diameter mikron si partikel ini ya. Jadi semakin lebih kecil itu semakin dia bisa masuk ke saluran pernafasan kita, masuk ke saluran darah kita, dan itu yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit. Mengatasi persoalan ini diperlukan sinergi antar pihak. Pemerintah diwajibkan memperbanyak stasiun pemantau kualitas udara di ibu kota dengan standar ambien baku mutu sesuai standar yang ditetapkan WHO. Pengelolaan data secara real-time juga wajib dilakukan sesuai dengan analisis data akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini guna memberikan rekomendasi kepada warga ibu kota untuk melakukan mitigasi pencegahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi wajib digencarkan dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal yang ramah lingkungan. Solusi instan itu nggak ada. Karena yang tadi saya bilang sumbernya banyak, dan kita juga nggak bisa dalam sekejap mengubah semuanya. Ya kan, kita melarang semua mobil atau kita melarang pembakaran batu bara. Ya kan, kita kan juga namanya pemerintah itu banyak yang harus mereka take into consideration kan. Nggak hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang aja. Jadi memang sebetulnya sih yang pertama mungkin solusi jangka pendek untuk warga-warga yang tinggal di kota-kota seperti Jakarta itu mereka mungkin harus lebih waspada aja. Kalau lagi di luar atau beraktivitas di luar, pakai masker N95. Masker N95 itu cukup untuk memfilter partikel-partikel sekecil PM 2.5 bahkan lebih kecil. Jika persoalan tersebut dibiarkan dan tidak dilakukan pencegahan secara komprehensif, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan kesehatan yang pelik dan menjadi beban ekonomi bagi warga ibu kota. Muhammad Pamungkas, Serolino Lamba, Daai TV.